الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 hal yang apabila 3 hal itu ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, dia akan mendapatkan lezatnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada apapun selain Allah dan Rasul. Inilah cita rasa kenikmatan iman paling fundamental, paling pertama yang seharusnya memang ada dalam diri setiap orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasul jauh lebih tinggi daripada cintanya kepada apapun yang lain. Di dalam surah At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan hal ini. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin." Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan, menyampaikan kepada manusia, menyampaikan kepada orang-orang beriman, "Qul, wahai Muhammad, katakan, in kana aba'ukum, seandainya ayah-ayahmu, wa abna'ukum atau anak-anakmu, wa azwaj wa ikhwanukum atau saudara-saudaramu, wa azwajukum atau istri atau suamimu, wa ashiratukum atau keluargamu, wa amwalun taraftumuha atau harta yang kamu bekerja keras betul mencarinya, wa masakin tardawnaha atau tempat tinggal yang kamu senang betul tinggal di dalamnya. Seandainya semua itu ahabba ilaikum, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul dan jihad, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, maka tunggu saja sampai Allah akan tetapkan keputusan yang layak untukmu. Tunggu saja sampai Allah tetapkan hukuman yang layak bagi orang-orang yang lebih mencintai yang lain daripada Allah, Rasul dan jihad. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah katakan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik. Dan surah Al-Baqarah ayat 165 Allah tegaskan lagi, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah itu bersangatan, luar biasa, all out, habis-habisan. Maka pertanyaannya adalah, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, sampai hari ini dengan usia kita masing-masing hari ini menjadi seorang muslim, di mana rata-rata kita yang hadir di masjid ini alhamdulillah telah menjadi muslim secara identitas, muslim by identity sejak kita lahir. Karena alhamdulillah kita lahir dari ayah dan ibu yang muslim atau muslimah. Sudahkah kita bertanya, sudahkah Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada apapun yang lain? Karena faktanya
ketika kita melihat realitas sosial, termasuk realitas politik, termasuk realitas hukum, termasuk juga berbagai sisi kehidupan yang lain tampak-tampaknya di negeri ini, bahkan di dunia ini. Bila kita bicara negeri ini, berarti kita bicara tentang sebuah negara yang disebut orang sebagai the most populous Muslim country in the world, negara Muslim terbesar di dunia. Bila kita bicara hal dalam konteks keindonesiaan yang disebut orang sebagai negara Muslim terbesar di dunia, tampak-tampaknya orang-orang yang mengaku Muslim di negeri ini belum menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasul lebih besar daripada cintanya kepada yang lain. Karena kita lihat dan kita saksikan betapa begitu banyak orang bahkan lebih mencintai jabatan daripada Allah dan Rasul. Begitu banyak orang lebih mencintai harta, pangkat dan kedudukan daripada Allah dan Rasul. Begitu banyak orang lebih mencintai keluarga, mencintai istri, mencintai anak-anaknya daripada mencintai Allah dan Rasul. Lebih banyak orang, ada begitu banyak orang yang bahkan tega menghalalkan segala cara menabrak hukum Allah demi memenuhi hasrat hawa nafsunya. Maka sebelum terlambat, sebagaimana terus diulang-ulangkan para khatib di setiap kali khutbah Jumat disampaikan, Allah sudah ingatkan, Allah panggil orang-orang beriman, ya ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah yang sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu betul-betul telah menjadi muslim yang sejati. Artinya kita berpacu dengan waktu. Setiap kita sejatinya, sesungguhnya berpacu dengan waktu. Tidak seorang pun di antara kita tahu kapan batas kesempatan membuktikan cinta kepada Allah itu akan berakhir. Maka sebelum batas waktu yang pasti akan datang itu tiba, mari pastikan setiap kita telah berjalan on the right track, di jalur yang benar, mendapatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul, serta jihad lebih daripada cinta kita kepada apapun yang lain. Cinta kepada Allah dan Rasul ini pula kemudian yang menyebabkan kita mendapatkan manisnya iman berupa semangat ketaatan yang berbeda dibanding orang-orang yang menunjukkan ketaatan kepada Allah semata-mata dalam dimensi formalitas. Ada orang-orang beribadah nampak demikian serius dan sungguh-sungguh, tetapi kehilangan cita rasa cinta atas dasar iman. Maka orang-orang yang beribadah dengan dasar cinta kepada Allah lebih menikmati ibadahnya, lebih mendapatkan saripati dari ibadah itu, lebih konsisten dalam ibadahnya, lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih all out, lebih totalitas, dan seterusnya. Yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ditegaskan Rasulullah SAW, hal kedua yang membuat seseorang bisa mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seseorang mencintai seseorang, seorang mukmin mencintai seseorang, di mana cintanya kepada orang itu semata-mata karena Allah. Kita kemudian tentu ingat bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, hadis sahih juga dari Imam Bukhari, tentang 7 golongan manusia. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia istimewa yang akan dilindungi langsung oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Satu di antara 7 golongan very special people itu, orang-orang sangat spesial di mata Allah, itu adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu dan berpisah karena Allah. Lihatlah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita definisi cinta sejati. Bahwa ternyata orang-orang yang beriman itu mematok standar cintanya karena Allah. Seorang mukmin tidak akan mengagumi seseorang hanya gara-gara penampilannya. Seorang mukmin tidak akan mengagumi seseorang semata-mata karena panjangnya gelar akademis, gelar adat, popularitas, dan lain sebagainya. Seorang mukmin tidak akan mengagumi seseorang semata-mata karena kekayaan, harta yang dimilikinya, status sosialnya, atau apapun. Seorang mukmin mencintai, mengagumi, menyayangi seseorang semata-mata karena Allah. Karena itulah orang-orang beriman pasti hanya akan mencintai orang-orang yang juga mencintai Allah.
Maka bila hari ini kita lihat fenomena sebagian kaum muslimin, khususnya anak-anak muda kita, generasi muda kita, yang sebenarnya tidak hanya terjadi hari ini tapi sejak dahulu, mereka demikian gandrungnya dengan artis-artis, dengan pemain bola, dengan pemain band dan lain sebagainya, yang hampir bisa dipastikan bukanlah orang-orang yang mencintai Allah. Berarti ada standar cinta yang jauh keluar dari apa yang seharusnya mereka miliki sebagai seorang mukmin. Dan adalah tanggung jawab kita, khususnya orang tua, untuk memastikan sejak kecil anak-anak kita tumbuh dengan standar cinta karena Allah. Sehingga bila nanti mereka mencari pasangan hidup, ketika mereka nanti mencari referensi hidup, ketika mereka nanti akan merujuk kepada pendapat dan lain sebagainya, mereka hanya akan mencari pasangan hidup, merujuk pada referensi, mencari kemudian teladan kehidupan semata-mata pertama sekali dengan standar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan kita temukan anak-anak kita, generasi kita pada masanya nanti mengidolakan orang-orang yang jauh dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, faktor atau kondisi yang menyebabkan seorang mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, adalah ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqlafa fin nar. Dia sangat tidak suka, dia begitu benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia sangat tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Dia menjauhi kemungkaran, dia meninggalkan kefasikan, dia menjauhi maksiat, sebagaimana dia tahu betapa sangat tidak sukanya dia dilemparkan nanti ke dalam nerakanya Allah yang luar biasa dahsyatnya azab neraka itu. Ma'asyiral rahimakumullah, kita lihat betapa Rasulullah SAW memastikan sebuah panduan bagi umat beliau, bahwa orang-orang beriman yang sejati yang akan mendapatkan manisnya iman itu betul-betul adalah orang-orang yang membenci kemungkaran, membenci perbuatan dosa, membenci perbuatan maksiat. Fenomena yang kita lihat hari ini, khususnya dengan semakin maraknya media sosial, lihatlah betapa orang bahkan demikian bangga mempublikasikan kemaksiatannya. Lihatlah betapa orang hari ini, kalau kita lihat misalnya di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube dan lain sebagainya, tidak sedikit orang demikian bangga, bahkan berlomba-lomba demi mengejar popularitas, demi mendapatkan subscriber, demi mencari follower yang ratusan ribu bahkan berjutaan. Mereka bahkan menggadaikan rasa malunya, mereka mempertontonkan dosa dan maksiatnya demi disukai orang, demi mendapatkan like, demi mendapatkan komen dan seterusnya. Padahal setiap amal itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang mengajarkan kepada kita sebuah kaidah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang-orang beriman itu sangat sensitif dengan setiap apapun yang dia lakukan. Satuannya adalah mithqala dzarrah. Sekecil apapun suatu perbuatan, apabila itu tidak diridhoi oleh Allah, maka dia akan sangat takut melakukannya, karena setiap amal itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Salah satu profil orang-orang yang mendapatkan manisnya iman bisa kita lihat hari ini pada orang-orang pilihan saudara-saudara kita di Palestina. Bila hari ini peperangan antara para pejuang kemerdekaan Palestina menghadapi tentara Zionis Israel laknatullah alaihim itu masih berlanjut, maka di antara hikmah yang Allah ingin berikan kepada penduduk dunia adalah melihat orang-orang istimewa yang cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad jauh melebihi cintanya bahkan kepada nyawanya sendiri. Lihatlah apa dikatakan oleh para pejuang itu ketika mereka mengutip pernyataan Khalid ibn Walid misalnya. Mereka katakan, laqad ji'tukum birijalin yuhibbunal maut kama tuhibbuna antumul hayah. Kami hari ini datang dengan para pejuang yang mencintai kematian sebagaimana kalian wahai orang-orang kafir mencintai kehidupan. Inilah refleksi dari rasa cinta kepada Allah yang membuahkan manisnya iman. Yang mudah-mudahan bila manisnya iman itu bisa direkup oleh semakin banyak orang-orang beriman di negeri ini, maka insya Allah negeri ini akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika para pemimpinnya takut kepada Allah, rakyatnya takut kepada Allah, orang-orang beriman sesungguh-sungguhnya takut kepada Allah, dan mereka ajarkan rasa cinta dan rasa takut kepada Allah itu terus-menerus dan mereka dakwahkan, sehingga mudah-mudahan kita semua terus berikhtiar mempersembahkan amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخوان المسلمين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم وأنزل في قلوبهم السكينة. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.